Secara sederhana, saudara, menjadi Kristen itu jangan dipikirkan tentang peraturan agama, tentang peraturan ini, peraturan itu, jangan. Tapi biarlah menjadi Kristen kita memikir pola yang sangat sederhana, yaitu kita menjadi murid. Jangan lupa kata ini. Ya, saya ulangi lagi. Ada banyak konteks, ada banyak pemikiran, ada banyak konotasi, ada banyak pendapat, ada banyak pelajaran, ada banyak cara, dan macam-macam doktrin yang ada tentang kekristenan. Nah, semuanya itu membuat orang jadi bingung mau yang mana yang kita ambil. Nah, saya tidak tahu kenapa waktu masuk ke tempat ini Roh Kudus ingatkan ini. Dan biarlah ini jadi pengertian kita secara sederhana, tapi ini serius. Lagi sekali, menjadi Kristen itu artinya menjadi murid. Udah, saudara jangan berusaha untuk mereka-reka, oh Kristen itu mesti begini, Kristen itu mesti begitu, oh seperti hamba Tuhan itu. Jangan, nanti saudara malah capek, malah pusing. Pokoknya Kristen itu adalah murid. Katakan ya, 1, 2, 3. Kristen adalah murid. Cuma itu saja. Nah, saya percaya kalau di benak kita, di pikiran kita ada kata murid, maka saudara nggak perlu capek-capek mikir jadi Kristen yang baik itu seperti apa. Coba saya mau tanya kepada saudara, supaya saudara bisa menemukan satu kata, bukan satu kalimat. Ini penting sekali. Kalau ada orang mengajak saudara berpikir tentang rumah makan, yang langsung muncul di pikiran saudara apa? Ya, makanan. Kalau ada orang ngajak saudara berpikir tentang bank, yang muncul di pikiran saudara apa? Uang pasti. Nah, kalau saudara selalu berpikir tentang murid, yang ada apa? Nah, pintar semua kalau gitu Pak Ir Jemaat ini hebat-hebat itu. Nah, namanya murid harus belajar. Murid tidak bisa disebut, diganti, dipikirkan dengan kata yang lain kecuali belajar. Betul? Maka itu menjadi Kristen itu adalah menjadi murid. Maka kalau kita menjadi murid berarti kita harus belajar. Saudara, sejak semula ketika Tuhan Yesus memanggil orang-orang pertamanya, dia nggak nyebut Kristen, dia nggak nyebut yang lain, dia memilih murid-murid yang pertama. Seluruh kisah Rasul juga menyebutkan kata murid. Kata Kristen tidak pernah keluar sekalipun dari mulut Tuhan Yesus. Kata Kristen justru keluar dari mulut orang kafir, orang-orang Roma, yang waktu itu melihat gelagat kelakuan, tingkah laku, dan perbuatan mereka itu. Nah, lalu mereka berkata Kristen. Nah, kalau saudara pernah dengar istilah orang Romawi, mengapa disebut Kristen? Karena pengikut Kristus. Mereka menyebut orang-orang yang percaya dan mengikuti Herodes, disebut Herodian. Nah, itu cuma istilah saja. Walaupun itu yang menyebut orang kafir, kata Kristen, bukan Tuhan Yesus sendiri, tapi ada baik. Karena mereka melihat orang-orang itu berkelakuan. Nah, ini penting sekali. Karena orang-orang itu berkelakuan seperti Kristus. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, kata Kristen sudah jadi agama. Yang mana sesungguhnya semua kita yang berani menyebut diri Kristen, kita harus berkelakuan seperti Kristus. Oke, kita tinggalkan dulu. Karena bukan Yesus yang mengatakan, itu orang kafir yang mengatakan. Tapi murid itu yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Nah, saudara, murid pasti belajar, tidak ada cara yang lain. Murid nggak bisa disebut dengan kata-kata yang lain. Hanya satu ini yang paling dekat dan identik dengan murid itu. Sama seperti saya berpikir tentang rumah makan, tentang bank, pasti ada satu kata yang keluar. Nah, murid yang adalah belajar tidak boleh berhenti dari belajar. Dan ini sungguh yang luar biasa. Menjadi Kristen berarti tidak boleh kita berhenti untuk belajar. Menjadi Kristen sampai tua, sampai mati, kita harus tetap belajar. Katakan amin itu. Harus, tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari dengan serius
kita menyatakan hal ini kepada dunia supaya dunia itu mengenal kebenaran ini. Sehingga mereka nggak cuma lihat kita orang yang beragama, tapi kita punya konsep bahwa kita memang murid Yesus untuk segala hal. Nah, saya akan terangkan sedikit supaya saudara punya gambaran lebih jelas. Sekolah, kalau ada murid, ada belajar, pasti kita pikir sekolah. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini sekolah yang paling unik. Dan tidak ada sekolah manapun di dunia yang memegang prinsip, memegang metode seperti sekolahnya Tuhan Yesus. Ini sungguh sekolah yang luar biasa. Yang pertama, sekolahnya Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh umur berapa masuknya. Jadi kalau ada nenek-nenek bertobat umur 80 tahun, langsung diterima di TK-nya Tuhan Yesus. Ngerti istilah ini? Dengarkan ini istilah ini. Jadi umur berapa saja boleh masuk ke sekolah ini. Tapi harus lewat TK dulu. Maka itu kalau bertobat jangan tunggu tua, malu tua masuk TK. Nah, yang kedua, sekolahnya Tuhan Yesus nggak punya ruang kelas dan gurunya itu sangat banyak. Tuhan Yesus tidak menerima kriteria persyaratan khusus untuk menjadi guru di sekolahnya ini. Gurunya bisa istri kita, bisa suami kita, bisa tetangga kita, ngerti nggak katanya? Bisa mertua kita, bahkan kucing, anjing pun bisa jadi guru kita. Suatu kali tahun 94 kami pertama kali ke Brasil. Kami diundang oleh gereja di sana dan kami ada di kota São Paulo. Pas hari itu mau ibadah, kami mau berangkat. Tiba-tiba pemilik rumah itu ribut. Saya pikir kenapa pergi-pergi dia ribut. Lalu saya keluar kamar, lalu saya tanya kenapa. Wah, dia marah-marah. Orang ngajar tetangga itu. Wih, kenapa? Saya bilang mau ke gereja marah-marah. Dia nggak bisa ngatur kucingnya. Loh, kenapa kucingnya? Lihat pagar rumah saya sampai jadi jelek. Memang saya pertama kali kami datang, pagar ini kok aneh. Pagar bagus-bagus ditutup, saya tutup plastik segala macam. Kami nggak tanya. Nah, ternyata dia paling jengkel dengan kucingnya tetangga. Kalau berak mesti di halaman rumah dia. Kenapa nggak berak di halaman rumah majikanmu? Maka itu sudah pagar yang bagus ditutup lagi supaya nggak ada jalan masuk. Masih bisa lompat juga. Nah, dia mana-mana. Lalu diambil skop, diambil kotoran kucing, dia lempar ke sebelah. Tahu rasa kamu? Woi, saya kaget juga. Nah, karena dia ngantar kami ke gereja, sampai jalan saya bilang, yang salah bukan kucingnya, yang salah itu hatimu. Loh, yang berak kucing tetangga kenapa saya salah? Dia masih ngotot begitu. Nah, saya bilang, kalau hatimu bertobat mengampuni kucing itu, dia diam. Masa kucing perlu diampuni? Loh, bukan cuma kucing yang perlu diampuni, siapa saja yang menyakiti kita, kita harus ngampuni. Nah, masih banyak orang Kristen yang gagal jadi murid gara-gara hal ini. Saudara, mengampuni gak cuma orang, saudara. Siapa saja yang pernah menyakiti kita, kita harus ngampuni. Maka itu saya berkata, ciri kedua dari sekolahnya Tuhan Yesus adalah siapa saja berhak jadi guru. Katakan amin. Termasuk kucing itu tadi, berhak jadi guru. Jadi saya masih ngampuni, iya. Setelah bisa mengampuni kucing itu, ampuni majikannya. Karena saudara marah-marah pada majikannya. Saudara, dan kami serius, kami doakan dia. Itu pada bulan Februari 94 kami ke sana. Bulan Mei tahun yang sama kami diundang lagi, kami datang. Nah, saya sudah lupa soal kucing itu. Terus begitu kami tiba lagi di rumah itu, kaget. Sepertinya rumah yang sama, tapi kok ada perubahan. Istri saya mikir, apa yang berubah? Kelihatan cantik, bagus. Baru istri saya sadar, pagarnya sudah kelihatan. Berarti dia bertobat, kucingnya pun bertobat kalau begitu. Lalu kami tanya, wah, pagar sudah bagus. Iya. Lalu dia katakan betul, kata pelajaran itu. Setelah saya ngampuni kucing itu, dia nggak berak lagi di sini. Nah, saudara sekali. Saudara, ini kekristenan, katakan amin. Siapa saja bisa jadi guru dalam kehidupan kita. Kalau tadi Marina menyaksikan benjolan, itu gurunya juga. Apa saja bisa jadi guru dalam kehidupan kita. Karena dalam semua hal itu kita belajar. Katakan amin. Jadi tidak ada waktu libur
dari sekolahnya Tuhan Yesus. Baca baik-baik 4 Injil itu. Yang pertama, kita nggak pernah ketemu Yesus mewakilkan pelajarannya. Dia ngajar sendiri selama 3,5 tahun. Karena dia tahu waktunya yang singkat di dunia. Yang kedua, nggak ada waktu libur. Maka itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat suka marah. Karena hari Sabat pun kelasnya buka. Masih ingat peristiwa itu? Betul nggak? Hari Sabat aja masih ngajar. Mereka marah. Nah, Yesus berkata, bukan soal aku melanggar Taurat. Tidak. Itu dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang menyenangkan. Sekolah Tuhan Yesus nggak punya kelas, saya katakan yang pertama tadi. Tapi di setiap keadaan, setiap kesempatan, di setiap tempat, di suasana, situasi apapun juga, murid-murid tetap belajar. Ini yang luar biasa, sudah. Maka itu jangan pernah sia-siakan sedetik pun dalam hidup kita. Pasti kita akan ada pelajaran di situ. Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu konsep yang paling baik. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah kita tidak boleh merasa dirugikan. Ini penting. Menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh merasa diperlakukan tidak adil. Salah seorang, silakan baca 1 Korintus 6 ayat 7. Lihat ayat itu. Saudara, inilah yang harus dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, dunia akan menolak firman ini. Kenapa ada istilah hak asasi manusia? Karena mereka melanggar hukum ini. Justru sebagai murid Yesus, kita harus siap dirugikan. Nah, pasti nggak ada yang ngamen. Coba ngomong duit kan amen semua nanti. Yang kedua, harus siap menderita diperlakukan tidak adil. Amin kan, jangan diam saja, ini penting. Oh, masih ada yang bengong diam saja karena takut. Kalau saudara berani melawan hukum ini, maka tanggalkan predikat Kristen di KTP. Engkau nggak layak disebut Kristen kalau tidak mengalami 2 hal ini. Tidak layak. Menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus berani radikal. Kata radikal jangan diterjemahkan jahat, tidak. Radikal itu artinya sangat bagus. Nah, cuma disebut-sebut dalam istilah kelompok radikal sehingga kita punya konotasi, punya kesan yang jelek. Padahal tidak. Radikal itu artinya, saudara, menuruti, mengikuti semua yang dituliskan. Itu bagus. Nah, kalau kita tidak radikal, maka kita nggak layak jadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini konsep yang luar biasa. Berani rugi dan berani diperlakukan tidak adil. Sangat tidak enak. Tapi itulah konsep murid Yesus. Kalau kita masih ingat apa yang dia pernah katakan kepada kita, seorang murid nggak lebih dari, ayo teruskan, nggak lebih dari gurunya. Yesus sangat diperlakukan tidak adil. Betul tidak? Yesus sangat dirugikan dalam seluruh hidup pelayanan. Tapi disitulah ada kemuliaan yang luar biasa. Apa saja yang membuat perselisihan, percekcokan, kesalahpahaman, bahkan sampai tersinggung. Apa saja. Karena orang Kristen itu menolak 2 hukum ini. Coba dengarkan baik. Pak Gembala, saya minta maaf kalau saya ngomong ini. Tapi harus segera dibereskan di gereja. Saudara, begitu tadi saya masuk buka pintu itu, saya tersentuh. Sudah bertahun-tahun Pak Gembala di dalam jemaat ini ada orang sakit hati dan iri hati dan orang suka tersinggung. Ini bikin masalah, betul. Sudah berkali-kali dengan pemberesan tapi tidak pernah selesai. Siapa yang masih suka tersinggung, iri hati dan salah faham, saya harus bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, saudara pasti jadi calon neraka. Ingat itu baik-baik. Sebab dosa yang satu ini memisahkan hidup orang dari Tuhan. Bukan cuma membunuh, bukan cuma berzina, bukan. Tapi yang kecil-kecil ini, iri hati, tersinggung dan salah paham. 3 itu yang paling kuat saya rasa ada di jemaat. Maka itu cepat selesai. Dalam nama Yesus. Jangan beri kesempatan kepada setan.
hanya karena iri hati, tersinggung dan salah paham tadi itu. Dengarkan ini. Waktu habis. Kita nggak bisa sibuk melayani, menyelesaikan pekerjaan Tuhan karena hanya tersinggung iri hati dan salah paham tadi. Dengar, bertobat. Ini kebencian Tuhan betul-betul. Lagi sekali, nggak cuma perzinahan, pembunuhan, pencurian, tidak hanya itu, termasuk yang kita anggap kecil. Ini akan membuang-buang waktu. Maka itu hati-hati. Nah, semua itu bisa terjadi karena kita menolak dua hukum tadi. Apabila dalam hidup kita siap untuk dirugikan, apabila dalam hidup kita siap untuk diperlakukan tidak adil, hidup ini nggak akan pernah punya masalah. Katakan, nggak akan pernah punya masalah. Tersinggung iri hati, salah paham, itu karena harga diri terlalu tinggi. Ingat, harga diri yang terlalu tinggi itu berarti menghina korban Kristus di kayu salib. Kenapa begitu? Karena harga diri kita sudah dibeli oleh Yesus. Kalau harga diri kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, berarti kita sudah tidak punya harga diri lagi. Dan kalau sampai kita sadar tidak pernah punya harga diri lagi, mengapa kita marah kalau ada orang menyinggung kita? Mengapa kita harus salah paham kalau orang itu mengata-ngatai kita? Kalau orang sudah sadar, dia nggak punya harga diri lagi, dia nggak merasa apa-apa dalam hidupnya, mau diapakan saja, tidak akan merasa apa-apa, karena nggak ada harga dirinya. Dengan sadar, tahu akan hal itu, Yesus yang sudah membeli. Ingat ini baik-baik. Jangan pertahankan harga diri, itu kesombongan di hadapan Tuhan. Nah, yang paling jahat lagi, mengapa orang tersinggung iri hati, salah paham itu harus pasti masuk neraka? Dengar baik-baik, jangan dianggap enteng dosen satu ini. Saya percaya jarang saudara mendengar bahwa hanya iri hati, tersinggung, salah paham itu masuk neraka. Mungkin saudara baru hari ini dengar, tapi saya mau buktikan ini kepada saudara. Mengapa? Mazmur pasal 2 menuliskan, kalau saya dibuka ya, cara bacanya saudara lihat sendiri. Mazmur pasal 2, Habakuk dan banyak dalam Taurat Musa menuliskan begini. Barang siapa tidak menghormati firman, barang siapa tidak menghormati Yesus sebagai firman, ingat, dia akan dihukum. Saudara, sama seperti kalau sebuah jalan yang tadi malam jam 00 baru diberi tanda dilarang masuk dari ujung sebelah. Nah, jam 11 malam tadi malam, saudara masih lewat di jalan itu dua arah. Karena jam 12-nya, sejam kemudian setelah saudara lewat, itu baru dipasang tanda. Lalu besok tanpa saudara mikir, saudara masuk lagi lewat jalan itu, karena semalam baru lewat. Kena tilang gak? Karena saudara ngotot, tidak bisa Pak, tadi malam saya lewat sini. Iya, jam berapa? Jam 11. Iya, hukumnya dipasang jam 12. Cuma beda 1 jam. Nah, kalau saudara kena tilang, bukan polisi yang menghukum. Bukan. Karena walaupun nggak ada polisi, tetap terhukum. Hukum itu yang menghukum kita. Mengerti kata ini? Hukum itu yang menghukum kita. Maka itu rusaknya Indonesia bukan karena orang tidak menghormati hukum, tidak. Tapi pelaku hukumnya yang tidak tegas. Uang lebih kuat daripada hukum itu sendiri, maka hancurlah negara. Sama. Bukan Tuhan yang menghukum kita. Kalau kita bersalah, hukum itu yang menghukum kita. Karena ada peraturan. Mengerti? Jadi barang siapa tidak menghormati firman, barang siapa menghina firman, termasuk menghina Yesus, itu pasti dihukum. Mazmur 2, kitab Taurat, dan berapa kitab Nabi-Nabi. Dari mana orang tersinggung iri hati, salah paham, itu enggak bisa menghormati firman. Dengar baik. Firman itu kan kata-kata. Coba jawab ya atau tidak? Ya, jadi saya mau ganti kata-kata saja supaya konotasinya jelas. Jadi kata-kata Tuhan itulah hukum itu.
Maka kalau kita melanggar kata-kata itu, kita akan terhukum. Karena ini hukum. Sederhana, kalau kita tidak menghormati kata-kata itu, kita akan dihukum. Berapa kali dalam kasus pengadilan, saudara, orang dihukum karena tidak menghormati hukum pengadilan, wibawa keadilan. Sudah banyak terjadi ribut di pengadilan, itu pasti dihukum. Jadi saudara, tempat terhormat di semua negara itu bukan di istana presiden, bukan, tapi di pengadilan. Itu tempat yang paling terhormat karena hukum ada di situ. Jadi di pengadilan itu, orang harus hormat betul-betul. Itu peraturannya. Cuma di negeri kita sudah kacau balau karena uang. Hampir nggak ada jaksa yang bersih, termasuk jaksa Kristen pun sudah kurang ajar juga. Semuanya mau duit. Nah, kembali kepada hukum. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, murid-murid Yesus tidak mentaati kata-kata Tuhan, dia pasti dihukum. Setuju? Betul nggak? Jangan sampai sore nyalakan saya lagi nanti setelah saya lebih jauh bicara. Setuju? Kalau kita tidak menghormati kata-kata Tuhan ini, kita dihukum. Karena ini hukum tertinggi. Amin. Baik. Berapa kali dalam satu kebaktian kata-kata Tuhan itu kita dengar, kita lontarkan? Banyak atau sedikit? Banyak. Dalam khotbah 1 jam saja misalnya, itu sudah berapa banyak kata diucapkan. Kita nggak pernah menghitung. Tapi reaksi kita, sikap kita tidak jujur, tidak adil, tidak konsekuen dengan hukum itu. Kita sering mengabaikan. Nah, saya beri bukti sekarang ini cuma contoh. Kalau suatu hari sudah punya tetangga baru, biasanya kalau ada tetangga baru, maka tetangga yang baru itu yang datang ke rumah tetangga yang sudah lama di situ untuk mengenalkan diri. Betul nggak? Ini adat orang timur. Tapi sudah 3 bulan tetangga ini kok nggak pernah nongol. Apalagi zaman teroris seperti ini, banyak orang curiga kalau ada orang baru kok nggak kenalkan diri. Nah, saudara yang sudah lama di situ kasak busuk tetangga-tetangga yang lain, kamu pernah kenal nggak orang itu? Enggak, itu nggak pernah ke rumah kami. Wah, ya nggak enak juga kalau kita masih ke rumah mereka. Dikira kita minta minum, minta makan. Harusnya mereka yang datang ke kita. Ya sudah, sudah 3 bulan ditunggu nggak ada, nggak nongol apa, ya sudah. Nah, kebetulan saudara bertetangga cuma beda pagar saja. Suatu pagi setelah 3 bulan ditunggu-tunggu, saudara keluar rumah mau kerja, dia pun keluar. Papasan di halaman yang cuma dipisahkan pagar saja. Wah, namanya tetangga sudah lama, berbunga-bunga bukan ketemu dia. Wah, kesempatan saya menegur dulu. Belum ngomong apa-apa, baru saudara senyum karena mata ketemu mata. Tiba-tiba dia ngomong, babi kamu. Ayo saya tanya kepada saudara, kalau saudara nggak tuli, pasti bereaksi. Kalau tuli, pagi gitu juga. Mengerti ilustrasi ini? Ayo sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapapun orangnya pasti akan bereaksi. Nggak kenal, nggak apa, bilang babi kamu. Nah, sekarang tergantung sukunya suku apa orang. Saudara ini, bukan tetangganya, saudara ini. Kan masing-masing suku reaksinya beda-beda. Betul nggak? Jangan tersinggung ini. Saudara, maka kita bereaksi. Karena ini kurang ajar, betul. Betul nggak? Coba jawab ini. Reaksinya. Nah, tergantung sukunya. Ada suku yang istilah kami orang timur sumbu pendek. Nah, orang timur punya istilah itu, sumbu pendek. Pertama saya pindah ke sana saya ngerti apa itu sumbu pendek. Jadi begitu dinyalakan, dor, langsung meledak. Kalau orang Jawa sumbunya agak panjang, mikir, dor, baru dia enggak. Nah, itu orang Jawa. Nah, ini kalau sumbu pendek, wah, langsung meledak. Sekarang hanya sebuah kalimat babi kamu hitung cuma 8 huruf. Catat itu supaya nggak lupa. Cuma 8 huruf, betul? B-A-B-I-K-A-M-U 8, nggak banyak. Tapi bisa merubah hidup saudara, hidup keluarga.
Betul nggak? Kalau ini orang tertentu bisa urusan polisi nih, saudara. Betul nggak? Karena ini kurang ajar. Kata-kata babi itu paling jelek sekali. Istri, anak-anak jadi berubah semua. Belum selesai di situ, pasti secara normal ini. Saudara kan ajak tetangga untuk sakit hati juga pada orang yang baru ini. Betul nggak? Saudara kan cerita kepada tetangga. Nah, saudara sudah membentuk opini tetangga. Oh, ini orang jahat. Oh, sudah jahat lagi. Maka itu betul kata Ibrani 12. Akar pahit mencemarkan banyak orang. Betul itu. Karena kepahitan. Nah, sekarang saya mau teliti. Orang sebelah yang kita nggak kenal, nggak pernah buat apa-apa, hanya ngomong sekali seumur hidup kita, dan ngomongnya pun pendek, cuma 8 huruf, tapi bisa merubah hidup, dan dampaknya bisa setahun, 2 tahun nggak habis-habis. Betul nggak? Pokoknya selama mereka masih di situ, akan terus ini berlanjut. Hanya karena 8 huruf tadi. Wah, hebat sekali. Nah, betapa kurang ajarnya kita. Tuhan Yesus yang sudah ngomong berjuta-juta huruf. Bereaksi enggak goblok? Dengar baik-baik. Bereaksi enggak? Cepat jawab, jangan tertawa saja. Tidak bereaksi. Betul enggak? Yesus yang sudah bicara kepada kita. Kalau satu kali khotbah saja kita dengar firman, sudah berapa banyak huruf? Enggak cuma kata. Apa reaksi kita? Jangan lagi bereaksi. 2 hari kemudian setelah kita dengar khotbah itu ditanya lagi, bisa lupa. Coba kata babi kamu bisa ingat sampai 20 tahun, 40 masih ingat itu babi kamu itu nggak akan ingat. Betul nggak? Cepat jawab ini, saudara. Inilah kegagalan gereja. Gereja dianggap gagal bukan karena tidak bisa bangun gedung. Gereja dianggap gagal oleh Tuhan bukan karena nggak punya alat musik. Kegagalan gereja dinilai cuma satu, ketika gereja itu tidak pernah menghormati kata-kata Tuhan dalam hidup. Coba renung, babi kamu itu bisa berlanjut bertahun-tahun. Tapi apa yang saudara ingat 2 tahun lalu, ada sebuah khotbah yang bisa mengubah hidup saudara, masih ingat gak sampai hari ini? Mengerti sekarang? Bahwa orang tersinggung iri hati, salah paham itu masuk neraka, tahu sekarang? Karena kita tidak menghormati kata-kata Tuhan. Kita lebih menghormati kata-kata tetangga yang gak ada urusan apa dengan kita. Dengan cara apa kita menghormati kata-kata tadi? Dengan cara memperkatakan kata-kata itu siang dan malam. Betul gak? Masih ingat hukum dalam Yosua 1? Perkatakanlah kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Gara-gara kata yang 8 huruf itu, saudara ketemu teman-teman baik cerita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, nggak habis membicarakan tetangga itu. Tapi kalau kita suruh ngomong tentang Yesus, mulut seperti diberi resleting saja, nggak bisa buka. Itu kejahatan yang luar biasa. Dengar ini orang Kristen, tersinggung iri hati, salah faham itu calon neraka. Ingat itu baik. Matius 6 mengatakan, apabila kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, teruskan kalimat itu. Terus, maka Bapamu pun tidak akan mengampuni kamu. Coba dengar. Kecil, cuma iri hati, tersinggung, salah faham. Kecil. Tapi saudara simpan. Berarti saudara tidak mau mengampuni. Jangan anggap enteng. Di depan umum, ketika semua jemaat tahu orang itu menyakiti saudara, dan di depan umum saudara berdoa, Tuhan ampuni saudaraku dan ampuni aku. Mulut mengatakan begitu. Tapi apabila dalam hati saudara, dengar, apabila dalam hati saudara masih menyimpan kata-kata orang itu, berarti saudara belum mengerti. Ibu gembala tetap manusia yang bisa bersalah. Orang Jawa punya filsafat yang sangat sederhana, dan itu kita harus pakai juga dalam kehidupan ini, khususnya juga untuk suami istri, supaya kita hidup saling mengampuni betul-betul. Selama seorang manusia itu masih bisa kentut,
berarti dia masih bisa buat salah. Ucapkan itu 1, 2, 3. Loh, ucap kok tertawa. Ucapkan 1, 2, 3. Selama orang itu masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Awas kamu suami-suami nuntut istrimu nggak boleh salah. Kamilah dengan boneka nggak bisa kentut, dia pasti nggak bisa salah. Berarti hukum ini. Nah, semua kita bisa buat salah. Serohani apapun juga. Jadi ibu gembala pun bisa buat salah. Gembala pun bisa buat salah. Semua kita bisa buat salah. Betul? Nah, hukumnya adalah kalau kita tidak mengampuni kesalahan saudara kita, maka Bapamu pun tidak mengampuni. Teruskan jawabannya dengan pertanyaan ini. Kalau Bapa tidak bisa mengampuni kita, berarti kita ke surga atau ke neraka? Pasti neraka, karena nggak diampuni. Nah, saudara tahu hukum ini. Maka itu jangan cuma ngomong perzinahan, pembunuhan, pencurian. Oke, memang itu dosa, jelas nggak usah dibicarakan. Tapi yang kecil-kecil ini. Saya lanjutkan lagi, tadi kan sudah 2 hal. Cirinya sekolah sudah 3. Nomor 1, nggak ada batas umur. Nomor 2, pelajar nggak punya ruang kelas. Gurunya bisa semua hal. Betul? Nomor 3 ini penting. Sekolahnya Tuhan Yesus, kalau ujian ulangannya, hernya istilahnya, itu sekolah-sekolah umum cuma 4 kali. Apalagi di universitas. Kalau saudara sudah sampai perguruan tinggi, ujian 4 kali untuk 1 mata kuliah, itu pasti ulang untuk semester depan. Nggak bisa lanjut lagi, cukup sudah coba 4 kali nggak bisa. Nah, kalau sekolahnya Tuhan Yesus tidak. Ujian ulangannya, hernya itu bisa ratusan kali, ribuan kali, saudara. Ini sungguh luar biasa. Maka itu, kalau 1 mata pelajaran saja yang namanya mengampuni, ini pelajaran bukan? Sudah 40 tahun sudah jadi Kristen, nggak lulus-lulus. Malaikat itu sabar sekali jadi penjaga ujian. Cuma malaikatnya batin, kok kamu lagi? Saudara bayangkan nenek tadi umur 82 tahun bertobat, TK-nya 7 tahun. Wih, nenek keren. TK-nya 7 tahun. Karena mata pelajaran 1 saja nggak lulus-lulus. Tuhan tidak akan mengalihkan murid seperti itu ke mata pelajaran yang berikut sebelum yang 1 ini diselesaikan. Jangan diaminkan. Jadi kalau untuk mengampuni saja nggak pernah lulus, jangan harap engkau bisa masuk surga. Ini dasar. Sebelum mata pelajaran lain, maka dunia dari awal dia mengajar, saya meneliti pelajaran apa yang paling dasar. Kalau di Indonesia, kita tahu rapot anak SD, SMP, SMA, ada 3 yang paling atas. Betul enggak? Agama, bahasa Indonesia, dan untuk ada Pancasila, ada macam-macam di situ. Ini dasar, tidak bisa jelek. Nah, pelajaran dasar kekristenan adalah pengampunan, bukan yang lain. Jadi kalau seorang enggak pernah lulus dengan mengampuni, maka sampai kapanpun juga seorang nggak layak disebut murid. Karena pelajaran nomor 1 nggak selesai. Sudah berapa tahun saya jadi Kristen? Itu sebabnya orang Kristen atau murid seperti itu bertahun, berpuluh tahun pun tidak akan pernah dewasa dan jadi maju. Karena untuk mengampuni nggak pernah selesai dan lebih lagi celaka. Tuhan bisa datangkan guru yang macam-macam ragamnya. Hanya untuk membuat saudara sadar. Amin. Begitu saudara lulus mengampuni, baru ada pasal kedua. Pasal kedua lulus, pasal ketiga terus begitu. Dengarkan ini baik-baik orang Kristen. Jadi kesimpulannya, kalau begitu, saudara harus berterima kasih atau tidak kepada guru-guru gratis itu tadi. Diam saja. Termasuk kucing, mertua, keponakan, tetangga, semua itu guru-guru gratis. Kita nggak perlu bayar kok sekolah ini. Amin. Berterima kasihlah kepada mereka.
Karena mereka jadi dosen terbang untuk saudara. Didatangkan khususnya untuk muji sesuatu, dia pulang lagi. Enggak ada yang amin lagi. Amin. Berterima kasihlah pada orang-orang seperti itu. Yang memang Tuhan suruh untuk menguji. Luar biasa hukum ini. Saudara lihat meja ini. Jangan dianggap main-main meja Tuhan. Paulus menegaskan, ragi lama itu musuh utama perjamuan kudus. Dan tidak akan mendatangkan berkat. Kalau kita masih makan dan minum dari ragi yang lama. Istilah ragi lama buat orang Yahudi pada waktu adalah sakit hati dan kebencian. Saudara berkata, saya tidak benci. Sungguh saya mengampuni. Tapi malas ketemu. Goblok betul kamu ngomong seperti itu. Bilang mengampuni tapi masih malas ketemu, sama saja. Bertobat, saudara boleh tertawa, tapi ini perkara serius. Ingat Yakobus 4, saudara. Hukum yang Tuhan pakai kepada kita adalah sistem gugur. Masih ingat Yakobus pasal 3, Mak? Yakobus berkata begini. Kalau ada orang bisa melakukan 9 hukum dari 10 itu taat, luar biasa. 9 ini dilakukan, 1 saja tidak. Kata-kata Tuhan menyebutkan, maka orang itu pun gugur semua. Bayang. Jadi kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tapi sakit hati. Sama. Ingat, dan itu cukup membuat kita ke neraka. Jangan lupa. Karena apabila kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu pun tidak mengampuni kamu. Ini hukum yang luar biasa. Ayo periksa diri hari. Jangan suara keras hati dan tetap tidak mengampuni. Jangan rugi. Ampun. Dengan 2 cara tadi, mau dirugikan dan mau diperlakukan tidak adil. Amin. Cuma itu saja. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan pada murid-murid Yesus. Sungguh ini luar biasa. Ampun. Ada orang sudah menyiksa saudara, membuat saudara bangkrut sampai usaha saudara rugi, sampai saudara kontrak rumah. Ampun. Tidak ada pilihan lain. Ampun. Saya nggak tanya setuju atau tidak. Tidak. Ini harus kita terima. Karena ini hukum. Katakan amin. Maka itu tersinggung iri hati, salah paham, bertobat hari ini. Jangan persoalkan barang itu. Terima saja. Terima. Tuhan akan menolong kita. Kalau kita mau melakukan hukum ini, saudara luar biasa. Ingat ini baik-baik. Lukas 23 mulai ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Artinya suara penuh kemenangan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Tuhan, katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Mari kita pelajari hukum ini, saudara, sungguh luar biasa. Kepala pasukan ini, dengar, ini kepala pasukan. Saya menerangkan begini. Percayakah saudara bahwa karena dia kepala pasukan, kalau dia kepala pasukan, dia suka keliling enggak? Karena daerah jajahan. Coba jawab, suka tidak? Pasti kepala pasukan. Dia punya banyak anak buah, dia komandan. Nah, selama dia keliling, mungkin enggak dia pernah melihat Tuhan Yesus buat mujizat dalam perjalanan kelilingnya itu? Pasti pernah. Walaupun nggak disebut, ya kita percaya. Nah, ini yang menarik untuk dipelajari. Mengapa dia baru memuliakan Tuhan ketika lihat Yesus mati dengan cara seperti itu? Mengapa dia tidak memuliakan Tuhan ketika dia lihat mujizat? Orang Kristen dengar. Tetangga-tetangga kita,
Orang-orang yang kenal kita tidak akan bisa memuliakan Yesus Tuhan kita apabila saudara dan saya tidak dalam konteks yang sama dengan penderitaan Kristus. Katakan amin. Apabila kita ada pada konteks yang sama dalam penderitaan Yesus, dan orang-orang tahu, maka kita akan lihat orang lain memuliakan Yesus dalam diri kita. Saudara, di dalam film The Passion of the Christ itu dilihat jelas. Mel Gibson menggambarkan ketika lambung Yesus tersusuk, lalu air itu muncrat dan dunia keberkatan. Bagus sekali waktu dia mengilustrasikan itu. Yesus menangis paling kuat dengan air itu. Dan sampai saya merasa seperti saya kena cipratan juga. Bagus sekali waktu dia menggambarkan itu. Yang saya nonton pasti akan tahu. Kenapa? Dengarkan. Dalam hukum Romawi, orang yang mati di salib cuma karena dua hal dia bisa mati. Satu, kehabisan darah. Karena luka, bukan? Dan orang yang mati darahnya mengalir pelan-pelan. Itu sakitnya luar biasa. Saudara, karena seluruh tubuh kehabisan makanan, kehabisan oksigen. Itu sakitnya luar biasa. Kalau dia kuat, dia nggak mati-mati, maka ada cara kedua. Jantungnya dan paru-parunya meledak, saudara. Kegencet tulang dada, tulang rusuk ini. Maka itu, ketika Sabat sudah mulai tiba, orang Yahudi, ahli Taurat, marah kepada komandan wali. Jangan mayat-mayat masih tergantung setelah Sabat ini masuk. Kami tidak mau karena itu najis. Nah, untuk mempercepat mereka mati, itulah hukum yang sadis sekali. Mereka remukkan